Oke, ingat ya teman-teman, menjelang Lebaran tahun ini, DC lapangan pinjol akan dikerahkan untuk mendatangi nasabah-nasabah yang sudah kredit macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang rumor yang beredar saat ini di mana menjelang Lebaran tahun ini DC lapangan pinjol akan gencar dan akan dikerahkan untuk mendatangi nasabah-nasabah yang telat bayar, gagal bayar, yang kredit macet, terutama nasabah-nasabah yang galbay di pinjol besar OJK. Nah, apakah hal ini benar adanya akan terjadi nanti pas menjelang Lebaran di tahun 2025 ini? Kalian boleh simak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya agar kalian bisa tetap melewati fase gagal bayar ini dengan baik-baik saja. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar di pinjol karena ketidakmampuan Anda untuk melakukan pembayaran, saya ucapkan selamat. Karena ternyata orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang yang masih rajin membayar hutang pinjol. Setia membayar hutang pinjol sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, lalu dirawat-rawat sampai limitnya semakin besar, dan endingnya orang-orang seperti itu akan gagal bayar dan hidupnya akan berakhir dengan tragis ya. Terutama saya yang sampai terjebak gali lubang tutup lubang, terus-terusan membuat hutang baru, terus-terusan mencari dana talangan, terus-terusan membayar biaya perpanjangan tenor, membayar dicicil sedikit-sedikit, endingnya gagal bayar, hutangnya semakin menumpuk, tidak selesai, dan akhirnya menyesal. Nah, hati-hati buat teman-teman yang sampai saat ini terus-terusan masih ingin jadi budak pinjol, masih ingin mempertahankan pinjol, dan terus diperbudak, diperas habis-habisan oleh pinjol, dan endingnya kalian akan mendapatkan suatu masalah yang sangat besar ya, terutama di dunia finansialnya. Kalian pasti perekonomian kalian terpuruk, lalu harta benda kalian akan terkonversi dan akhirnya dipakai untuk bayar pinjol, dijual semuanya, dan sampai akhirnya di titik terendah, di titik kementokan, dan kalian tidak bisa lagi keluar dari jeratan hutang pinjol tersebut, dan akhirnya pasrah, tidak mampu bayar, kalian depresi, stres, bahkan tidak menuntut kemungkinan melakukan perbuatan yang di luar akal sehat ya. Fakta, banyak korban-korban pinjol yang mengakhiri hidup itu karena terus-terusan merawat pinjol, terus-terusan ingin skor kreditnya tetap bagus, ingin limit pinjamannya semakin naik, padahal tidak sadar ketika limit pinjaman sudah mencapai 20 juta rupiah, 30 juta rupiah, bahkan 50 juta rupiah, itu uang yang sudah dipakai untuk membayar hutang pinjol selama merawat sampai limit mencapai 50 juta rupiah itu, saya yakin uangnya sudah lebih dari 60 juta atau 70 juta yang terpakai untuk merawat pinjol ya. Terus-terusan dibayar, pinjam lagi, bayar lagi, pinjam lagi, sampai terjebak gali lubang tutup lubang. Nah, ini harus betul-betul dipahami buat teman-teman. Anda harus sadar ya, ketika Anda merasa ingin terus membayar hutang pinjol, itu Anda secara perlahan-lahan sebenarnya sedang dimiskinkan oleh pinjol, bukan sedang dibantu. Cuman nasabah itu kan tidak paham, jadi dia tuh merasa, wah saya dibantu karena pencairannya mudah, persyaratannya tidak ribet ya, jadi gampang minjam uang di pinjol. Tapi ada bahaya di balik semua itu, cuman tidak sadar. Nanti orang-orang yang sadar itu ketika dia sudah mentok, tidak mampu lagi membayar, gajinya sudah habis terkuras untuk bayar pinjol, tabungannya sudah habis terkuras. Nah, di situ baru sadar setelah dihitung hutangnya udah puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiahnya. Waspada, hati-hati ketika kalian memutuskan untuk meminjam uang di pinjaman online ya teman-teman. Oke, tentang rumor yang katanya di akhir bulan ini atau menjelang Lebaran tahun ini, DC lapangan pinjol akan gencar untuk diturunkan dan mendatangi rumah-rumah nasabah yang sudah gagal bayar ya. Gagal bayar di pinjol itu mungkin ada yang sudah
gagal bayar 1 bulan, telat bayar 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan ini seringkali sesuatu yang sangat ditakutkan didatangi DC lapangan tersebut, sehingga tidak sedikit nasabah-nasabah yang sampai rela mempertahankan pinjolnya, membayar utang pinjolnya terus-terusan maksa di saat ketidakmampuan tersebut, dan karena alasannya takut didatangi DC lapangan. Nah, setelah saya telusuri nasabah-nasabah tersebut, kenapa sampai takut didatangi DC lapangan? Ternyata dia takut utangnya diketahui oleh orang sekitar, takut malu, takut disebar data, takut dipermalukan di medsos, dan berbagai ketakutan lain yang akhirnya menghancurkan hidupnya dengan cara terus-terusan maksa membayar utang pinjol. Padahal kalau misalkan di saat baru memiliki satu utang di satu pinjol lalu tidak mampu bayar dan berhenti bayar, stop bayar, gagal bayar, itu ternyata lebih baik menurut saya dibandingkan dengan terus maksa bayar sampai terjebak gali lubang tutup lubang, dan hutangnya di saat sudah menumpuk gagal bayar juga kan. Jadi mending mana, mau gagal bayar di awal saat baru mempunyai hutang satu pinjol, atau gagal bayar di akhir saat sudah terjebak gali lubang tutup lubang? Tuliskan di kolom komentar. Nah, DC lapangan adalah seseorang yang ditugaskan oleh perusahaan pinjol untuk menagih atau mendatangi rumah nasabah yang kredit macet. Nah, dia itu ditugaskan oleh perusahaan pinjol. Kalau dia tidak ditugaskan, dia tidak akan datang. Ya, makanya teman-teman harus pahami di sini. DC lapangan itu akan datang jika ditugaskan. Ya, makanya jangan sampai berpikir, wah, nanti saya didatangi DC lapangan, nanti saya dipermalukan, nanti saya disebar data. DC lapangan datang ke rumah teriak-teriak di depan tetangga dan lain-lain. Itu adalah sumber ketakutan yang timbul dari pikirannya sendiri karena sering melihat postingan DC lapangan yang kasar, arogan. Lalu yang kedua, karena selalu membaca chat WhatsApp penagihan dari DC pinjol yang isinya akan mendatangkan DC lapangan bersama RT RW, bersama tim kuasa hukum, bersama tim legal, bersama polisi, dan berbagai kata-kata yang sengaja dirangkai sedemikian rupa oleh DC pinjol untuk menciptakan ketakutan di pikiran nasabahnya. Ya, jadi banyak yang sampai terjebak gali lubang tutup lubang karena ditakut-takuti seperti itu, sehingga timbul pikiran-pikiran negatif, ya, hilang akal sehat, stres, dan akhirnya ya sudah mengikuti cara-cara yang disarankan oleh DC lapangan tersebut atau oleh DC pinjol tersebut, untuk akhirnya terjebaklah membayar biaya perpanjangan tenor, membayar dengan cara dicicil, membayar pokoknya saja tanpa negosiasi. Akhirnya ya sudah terjebak dalam lingkaran hutang, hutangnya tidak selesai, semua hartanya habis. Nah, itu fakta ya, orang-orang yang sangat ketakutan didatangi DC lapangan. Masalah DC lapangan mau datang atau tidak ya ke rumah kita itu kan ditentukan oleh perusahaan pinjolnya. Jadi kalian gak usah ikut capek mikirin DC lapangan datang atau tidak, di daerah mana yang ada, itu malah pusing nanti. Ya, lebih baik kalian cobalah fokuskan pikiran kalian ke hal-hal yang lebih positif. Ya, mungkin dengan hal-hal yang lebih positif kalian bisa mengmanage pikiran sekalian, merubah mindset kalian. Sudahlah, saya capek mikirin DC lapangan, hanya buang-buang waktu gitu kan. DC lapangan juga nggak mikirin kita gitu kan. Dia kan yang ditagih itu nggak hanya kita. Misalkan yang gagal bayar di pinjol itu ada 1 juta orang. Ya, si DC lapangan itu kan dibagi-bagi. Misalkan satu orang menagih ke 100 nasabah atau ke 50 nasabah. Nah, untuk mendatangi 50 nasabah tersebut kan gak mungkin misalkan dalam satu hari didatangi semua, gak mungkin. Apalagi nasabahnya yang lokasinya jauh dari kantor DC lapangan tersebut, misalkan di pelosok, di kampung yang susah masuk motor kayak gitu kan. Akhirnya yang gak didatangi karena alasan ya jauh tadi, biaya operasionalnya berapa, jarak tempuhnya berapa lama, itu kan pasti dipikirkan. Terus setelah datang ke rumah nasabah tersebut, apakah aman atau tidak? Takutnya setelah datang ke rumah nasabah, si DC lapangan tersebut justru mendapatkan masalah, dia tidak bisa pulang lagi dari kampung tersebut. Mungkin dia dihadapkan dengan warga-warga yang mungkin di daerah situ anti debt collector, itu kan bisa saja. Makanya dia memikirkan untuk mendatangi salah satu nasabah itu pasti dipikirkan sedemikian rupa gimana solusinya, apakah harus datang atau tidak, walaupun ditugaskan oleh perusahaannya ya. Makanya buat teman-teman jangan terlalu tersugesti dengan kata-kata yang dilontarkan oleh debt collector atau bill collector ataupun siapapun itu yang asalnya dari pinjol,
Yang mana kata-kata tersebut hanya untuk mensugesti pikiran kalian dari jarak jauh, ya, agar kalian panik akhirnya melakukan pembayaran, padahal itu cerminan dari ketakutan debt collector atau ketakutan DC pinjol tersebut. Sehingga dengan cara-cara menakut-nakuti dari jarak jauh, harapannya dia tidak harus datang ke rumah, tapi dengan ditakut-takuti dari jarak jauh nasabahnya melakukan pembayaran. Kan poinnya di situ, karena dia dikejar target, dimaki-maki oleh atasannya agar terus menagih, agar nasabahnya melakukan pembayaran. Makanya upaya-upaya penagihan dilakukan sedemikian rupa, dirangkai sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa agar tercipta kepanikan di nasabahnya. Nah, jadi nasabah-nasabah yang takut didatangi DC lapangan tersebut karena selalu membaca penagihan chat WhatsApp atau email atau SMS, menuliskan atau menyampaikan bahwa akan mendatangkan DC lapangan. Jadi itu masalahnya. Makanya kalau kalian tidak kuat mental, tidak siap menghadapi fase gagal bayar di sini, ya sudah, kalian harus segera memutus komunikasi dengan pinjaman online dengan DC pinjol dengan cara, satu, kalian harus mengganti nomor HP dulu, itu satu. Yang kedua, ganti nomor WhatsApp, ganti email, hapus semua media sosial. Sudah, kalian fokus saja dulu dengan apa yang semestinya kalian lakukan sehari-hari, ya. Jangan lagi mikirin pinjol, jangan lagi mikirin DC lapangan, jangan lagi mikirin sebar data dan sebagainya. Sudah, fokus saja dengan apa yang seharusnya kalian perjuangkan. Setiap hari kalian harus bisa bertahan hidup. Ya sudah, bangkit dari keterpurukan itu. Cobalah cari peluang-peluang untuk mendapatkan rezeki yang lebih halal. Misalkan bisa berjualan, bisa berdagang, bisa apapun itu dilakukan. Selagi kita mau berusaha, berikhtiar melangkahkan kaki, insya Allah pasti ada jalan keluarnya, pasti ada rezekinya. Dibandingkan dengan kita meratapi keterpurukan dan diam di rumah, ya sudah, selesai, kalian tidak akan bisa bangkit dan akhirnya timbullah pikiran-pikiran yang aneh, stres, depresi, dan sampai mengakhiri hidup. Jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai ada korban lagi. Apalagi menjelang lebaran ini kita sedang menjalankan ibadah puasa, terutama untuk kaum muslimin yang ada di seluruh dunia ini. Jangan sampai ada korban lagi yang mengakhiri hidup gara-gara teror DC pinjol. Ya, segera putus komunikasinya semuanya. Nah, setelah itu kan si DC pinjol tidak bisa ngirim chat WhatsApp lagi, ya, tidak bisa ngirim email lagi, tidak bisa ngirim SMS lagi, tidak bisa nelpon lagi. Ya sudah, seperti itu kalian tinggal menghilang dari peredaran dengan cara, ya sudah, kalian fokuskan hidup kalian dan pikiran kalian bagaimana caranya menata hati, menata mental kalian yang mungkin sebelumnya sudah porak-poranda karena terus-terusan membaca chat WhatsApp tadi. Insya Allah secara perlahan-lahan kalian akan bisa bangkit kembali, kalian bisa memperbaiki mental kalian kembali, dan saya yakin seiring berjalan waktu kalian akan melupakan semuanya. Dan kalian akan lebih fokus untuk nyari duit lah, minimal untuk bertahan hidup. Oke ya teman-teman, jadi statement ataupun rumor yang mengabarkan DC lapangan di akhir bulan ini atau menjelang lebaran ini akan gencar diturunkan, itu hanyalah sebuah rumor atau kabar katanya yang disebarkan ataupun yang sengaja disampaikan oleh oknum-oknum dari pihak pinjol atau DC pinjol yang sengaja menciptakan ketakutan di pikiran nasabahnya. Ya, karena dengan cara itu harapannya si nasabah tersebut akan melakukan pembayaran. Oke, jadi gak usah mikirin lagi DC lapangan, lupakan semuanya, tata pikiran kalian, lalu perbaiki mental kalian, psikologis kalian, insya Allah kalian bisa baik-baik saja. Walaupun gagal bayar ratusan juta, ratusan miliar, jika kalian bisa melewati dengan pikiran yang tenang, yang baik-baik saja, insya Allah semuanya akan berlalu. Ya, dengan seperti itu kalian bisa lebih fokus akhirnya dan bisa bangkit dari keterpurukan itu. Oke, dan masalah tentang nanti apakah jadi utang kita jadi bertambah lah, apakah masuk slik OJK, lebih baik menurut saya sudah lupakan semua itu. Kita gagal bayar di pinjol itu kan sudah ada resikonya, yaitu di blacklist. Kita tidak bisa pinjol lagi, mungkin data kita masuk slik OJK, kita tidak bisa kredit lagi, ya sudah, mau gimana, itu adalah sebuah resiko yang harus kita terima. Ya, walaupun mungkin si pinjol tidak akan puas dengan resiko tersebut dan tetap akan melakukan penagihan, itu haknya dia, karena dia kan sebagai orang yang memberikan pinjaman ibaratnya. Dia nagih-nagih, ya iya silahkan nagih-nagih, itu haknya dia, cuman kita jangan sampai
Karena penagihan-penagihan tersebut hidup kita justru hancur. Kita harus bangkit dari keterpurukan ini, jangan lagi memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Oke ya teman-teman, itu adalah sharing tentang rumor yang mengabarkan bahwa DC Lapangan akan gencar nagih di akhir bulan ini atau menjelang lebaran ini. Ya memang situasi saat ini masyarakat menjelang lebaran kan membutuhkan uang yang banyak, kebutuhan bertambah ya. Sehingga ketika meminjam uang di pinjol dan saat jatuh tempo tidak ada uang, takut didatangi DC Lapangan, lalu melihat kabar atau ada kata-kata atau postingan dimanapun yang katanya akan didatangi DC Lapangan gencar-gencar di menjelang lebaran ini, pasti akan takut, pasti akan lebih depresi, dan itu akan mengakibatkan bisa orang tersebut menutup diri dan tidak mau ngapa-ngapain. Itu salah. Lebih baik sudah fokuskan dengan apa yang seharusnya kalian perjuangkan. Lupakan tentang DC Lapangan, lupakan tentang pinjol. Masa depan kalian lebih penting daripada masa depan pinjaman online. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan dipahami. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah terpuruk dan tidak mau ngapa-ngapain, mentalnya sudah rusak, segera kalian kembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrahkan semuanya sama Allah. Insya Allah Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk kalian. Insya Allah Allah akan menuntut kalian ke jalan yang lebih baik dibandingkan dengan kalian hidup terus-terusan menggantungkan dari berutang di pinjaman online. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.